Pembunuh berantai hanya divonis 30 hari penjara. Ini sungguh konyol. Pengacara pun tercengang. Penjahat tertawa. Juri terlihat serius. Seperti ada rahasia besar. 30 hari di penjara. Pasti tidak mudah. Ada pemeriksaan fisik. Lalu mengecek mental. Tidak perlu anestesi. Dokter memberinya anestesi. Perlahan. Penglihatan kabur. Jam pukul 4. Setelah diperiksa, ia dikunci di satu kamar. Polisi memperingatnya. Meski sangat tersiksa, tapi setelah 30 hari akan bebas. Harus bertahan. Ia mencoret tembok menghitung hari. Esok harinya, ia dibawa ke balkon. Dan diikat. Beritahu, hukuman yang diberikan. Untuk dijemur di atas ini. Dengar itu. Ia hanya tersenyum. Karena merasa hukuman tidak berat. Ini saat terpanas. Ia berkeringat. Polisi minum di depannya. Dengan sengaja. Suhu 40 derajat. Pasti sangat panas. Ia dipaksa untuk merasakan suhu. Setelah selesai, ia dikembalikan ke penjara. Tidak ada setetes air di keran. Ia mencoret untuk hari kedua. Bersumpah akan membalas dendam. Tapi ia tak sangka. Hukumannya sudah menunggu. Apa akan berhasil dalam 30 hari? Seorang penjahat berantai hanya divonis 30 hari. Baru 2 hari ia sudah tidak tahan. Hari ketiga, wajahnya dioleskan sesuatu yang melukai wajahnya, dan lebih menyakitkan. Di hari keempat, sipir pakai cara lain. Menyiram tali, mengikat ke leher. Saat ia lengah, lehernya tercekek oleh tali itu. Ia setiap hari mencatat hari. Kembali dihukum. Akhirnya 29 hari. Ia sudah berpikir cara untuk balas dendam. Tak disangka, hari ke-30, sipir tidak membawanya ke balkon, melainkan ke ruang rahasia, mengikatnya. Ia akan dieksekusi mati. Dengar itu, tidak percaya, lalu berkata, ia hanya dihukum 30 hari penjara, tidak ada hukuman mati. Kamu harus hati-hati, saat bebas. Aku akan balas dendam. Sipir bilang, kamu tidak akan bebas. Hari ke-30 itu, hukuman mati. Ini peraturan penjara, karena ia telah membunuh 7 orang. Apa masih bisa bebas? Kamu tidak akan dibebaskan. Setelah mati, kami tidak akan meninggalkan bukti. Tidak ada yang tahu kamu mati. Melihat ada mesin listrik, ia baru sadar, ucapan sipir itu betul. Ia bergegas memohon. Semua sudah terlambat. Sipir menyalakan mesin. Ia pun tersetrum. Tak lama, ia terbangun. Ia tidak mati. Ada beberapa orang menyelamatkannya. 30 hari sudah berakhir. Jadi ia bisa bebas. Pria itu berkata, ia tidak ada keberanian untuk hidup. Pembunuh berantai hanya divonis 30 hari penjara. Tapi selama 30 hari ia disiksa. Sulit bertahan. Pria itu berkata, baru 5 menit. Ia melihat jam. Pukul 4:05. Benar hanya 5 menit. Mereka menjelaskan. Demi menghukum penjahat yang kejam, negara membuat mesin virtual, membiarkan penjahat masuk ke dunia virtual. Penjahat menghabiskan 30 hari, di dunia nyata hanya 5 menit. Dengar ini. Jadi yang ia rasakan hanya virtual. Pria itu jawab, bagimu, itu seperti nyata. Hukumanmu lebih menyakitkan dan menyiksamu. 君にはあと29日と23時間55分の懲役が残ってる。 1 hari di dunia nyata, berarti 24 tahun di dunia virtual. 30 hari penjara, setara dengan 720 tahun. Setiap hari disiksa. Sangat menyeramkan. Itu hukuman yang sebenarnya. Setelah 30 hari, pacarnya menjemputnya. Ia keluar dengan rambut beruban. Pacarnya berdiri di depan penjara, tapi tidak mengenalinya. Meski dunia nyata hanya 30 hari, tapi di penjara, merasakan hukuman 720 tahun. Seiring kemajuan teknologi, hukuman bagi penjahat semakin berat. Semoga penjahat semakin berkurang. Jika ada hukuman seperti ini, agar mereka bertobat tidak